Yo yo sobat penyangcutan, balik lagi dengan Abil. Oke, kali ini kita akan kedatangan tamu spesial. Baru kali ini kita di YouTube Abil itu collab, dan orang pertamanya itu adalah Adiki. Adiki adalah tetangga yang pekerjaannya sebagai ojol ya, Adik ya? Ya, betul. Oke teman-teman, di video kali ini ada yang berbeda. Kita akan ngobrol bagaimana tentang ojol dan cara ojol itu menghadapi coronavirus itu bagaimana sih gitu. Oke, langsung aja, mungkin Adiki perkenalan dulu. Oh, baik. Nama saya panggil aja Diki. Saya ojol di Puncak udah sekitar 2 tahun lebih. 2 tahun kayaknya. Kenapa Diki tuh milih ojol gitu? Sebenarnya sih lebih ke, kalau dulu kan sebelum kerja di ojol, kerja di Alfamart dulu ya. Ikut ojol itu karena temen banyak yang kerja sambil ngojol. Kayaknya asik tuh. Kayaknya dulu kan hobi touring. Jadi kerjaan yang paling enak itu kan yang hobi yang dibayar. Iya, benar. Mungkin dengan ojol ya dicoba dulu ya, sampai akhirnya ketagihan gitu. Dan ojol ini mungkin pekerjaan yang sangat enak gitu ya. Pekerjaan sambil jalan-jalan juga mungkin ya. Bisa dibilang gitu kalau orang yang belum tahu. Kalau yang tahu sama aja. Benar, panas-panasan. tapi Adiki, ojol itu sebenarnya gimana sih gitu? Apakah cuma ojek biasa memakai aplikasi, apa bagaimana gitu? Kalau ojol menurut pandangan saya ya, ojol itu sebenarnya kayak lebih ke ikut modernnya dunia gitu ya. Sekarang kan sedang tren semuanya smartphone gitu. Ke internet gitu. Lebih ke, kalau saya sih merhatinya ojol itu lebih ke bisnis. Kayak gini misalnya, kalau kita kan kalau ojek pangkalan itu lebih ke bawaannya penumpang semua. Kalau kita kan kalau ojol masih bisa ngambil pilih-pilih. Misalnya kayak seperti saya memilih lebih ke food. Oh iya, jadi makanan paket juga ada. Paket kayak gitu, lebih ke itu sih menurut saya. Oh, gitu ternyata. Guys, jadi ojol itu bukan hanya ojek aja membawa penumpang aja, tapi bisa membawa makanan dan bisa membawa barang, dan ada bayar pulsa juga udah bisa pakai GoPay gitu ya. Yang paling enak sih lebih ke tidak terikat kerja sama bos gitulah, bisa bilang gitu. Jadi free lah gitu. Kayak gitu, lebih bebas, jam kerjanya mau kapan aja gitu. Cuman penghasilan tetap dipengaruhi sama kerja kita. Kalau kita rajin ya alhamdulillah penghasilan. Jadi penghasilan duit sendiri, misalnya kayak ojek biasa gitu kan. Bayar misalnya kalau penumpang bayar langsung duitnya kena kayak gitu. Jadi kita nggak ada gaji. Tapi bonus dapat dari. Kalau bonus ada, semua kerjaan yang berbasis online kayaknya semua kena. Kalau chip target kena, ada di online juga ada. Ya, sip. Ini kan Adik ini Grab ya, bukan pernah Gojek juga pernah ya? Dua-duanya sih lebih. Dua-duanya pernah. Tapi pernah nggak ada, kan dulu ada Uber gitu, ada Grab, ada Ojek, ada Gojek. Itu kalau ketemu cekcok pernah nggak? Nggak pernah. Kalau Uber belum ngalamin ya, keburu dibeli sama Grab kalau masalah sama. Cuman kalau cekcok belum pernah sih. Mungkin kalau dulu pertama-tama kali ngojol, lebih ke cekcoknya sama Opang, ojek pangkalan. Ojek pangkalan masih belum bisa masuk gitu dulu, masih kayak bentrok. Kalau sekarang sih lebih ke mungkin karena kitanya ojolnya lebih banyak, kitanya juga lebih ngerti kalau misalnya yang di dalam gang nggak diambil, kayak gitu sih. Lebih ke, kalau menurut saya sih si Opangnya juga harusnya sih lebih ke ngikut ke kita, lebih baik gitu. Jadi ngikutin zaman gitu. Ngikutin zaman. Kalau gitu doang mah pasti ketinggalan. Ini nih Adiki, kemarin tuh Abi ada pengalaman nih, satu pengalaman. Kemarin kan Abi di Tangerang ya, malam minggu tuh kemarin. Pertama kali waktu corona nyerang, mesen ini GoFood, jam 8 malam tuh mesen GoFood di salah satu restoran kan, satu pecel lele gitu. Biasanya ramai tuh pecel lele, tapi pas waktu kita
pesen GoFood, si Amangnya tuh bilang gini, ini serius beneran pengalaman malam minggu kemarin sama Kak Uwi sama di Tangerang pokoknya. Jangan di cancel ya Mas, nah, ini orderan pertama saya. Kayak gitu, itu sedih, langsung di screenshot, langsung dikirim ke grup itu. Aduh, gimana ya? Iya Mas, siap, saya tunggu gitu kan. Nah, si restorannya itu yang biasanya penuh, kita nunggu cuma 15 menit langsung nyampe ke rumah. Biasanya setengah jam guys, setengah jam, ya lama lah pokoknya, jam kurang, setengah jam lebih gitu. Ini cuma 15 menit langsung nyampe ke rumah. Apa gimana gitu perasaan Ojo pada saat corona ini? Sebenarnya kan di lockdown, gak boleh keluar. Atau gimana tuh? Kalau masalah corona semuanya kena dampak, kayaknya bukan hanya ojol tapi semuanya yang menyeluruh. Tapi ke ojol itu dampaknya yaitu ke orderan pertama, apalagi daerah puncak ya. Kalau daerah puncak mungkin lebih ke yang sering main-main pantat yang nganterin penumpang itu, lebih ke mereka ngandelin yang kalau weekend pas satu jalur gitu kan lebih enak. Kalau sekarang udah jelas nggak ada satu jalur pertama, terus restoran pada ditutup, terus kan kita ngandelin otomatis tamu-tamu dari Jakarta ya. Sekarang vilanya juga hotel banyak yang ditutup. Jadi orderan itu sehari itu satu itu mungkin, kadang nggak ada, bener itu sama sekali nggak ada. Apalagi sekarang restoran-restoran itu kalau nggak salah tutupnya itu jam 6 maghrib kebanyakan. Kebanyakan jam 6 maghrib. Ya padahal kan kita cari makan jam malam ya. Iya, kebanyakan malam. Sekarang ya makin kesini makin kerasa ke kitanya. Satu orderan itu bisa dibilang alhamdulillah ada, masih bunyi lah gitu aplikasi kita, kadang nggak bunyi gitu. Apalagi ojol kan makin banyak nih. Kita sebenarnya pengennya sih sama kayak yang lain, kayak diem di rumah. Cuman kan kita nggak bisa begitu, kerja kita penghasilan utamanya kan dari penumpang emang dari jalan gitu. Ya harapan saya sih pengennya pemerintah lebih ke merhatiin lah ojol-ojol gitu. Meskipun di lockdown tapi ya Ojo dikasih keringanan lah, kasih kayak makanan gitu kan buat stok di rumah, meskipun nggak kerja tapi kita kasih makanan gitu. Oke Adiki nih, pengalaman Adiki waktu jadi Ojo itu pernah dapat penumpang paling sedikit berapa dan paling banyak itu berapa? Kalau dalam satu hari itu? Kalau dulu pertama kali ngojol itu dulu karena masih malu-malu kayaknya ya, mungkin dapat 6 penumpang aja udah pulang gitu, malu. Tapi pernah ngerasain paling banyak itu dulu, pernah jadi nyobain, pengen tahu nih kalau ojol itu nyampenya kemana sih. Ternyata kalau kita nggak matiin aplikasi, nyampenya ya kemana. Kalau dapat misalnya kirain saya dulu kalau dapat misalnya ke Bogor, dapat pulang lagi nih. Ternyata kalau nggak di arah tujuan kan, kita dapatnya terus aja kemana. Jadi dulu pernah sampai ke paling jauh itu ke Bekasi. Bekasi dimulai dari sini nih, mulai ke sini ke Ciawi kemana. Ke Bekasi itu paling banyak itu saya sih 16 orderan. Itu pantat udah panas banget. Dulu waktu masih zaman main-main itu ya, main nganterin buku pantat. Kalau sekarang paling sedikit tuh ya sekarang, kerasa sekarang. Soalnya waktu corona ini. Nah, setelah corona soalnya segimana sepinya pun kita orderan itu pasti ada kalau misalnya nggak kayak gini pasti ada. Kalau sekarang kan lebih ke akses buat mereka beli foodnya juga ditutup kan restonya gitu. Ya tadi juga ngelihat berita dari CNN Indonesia. Si ojolnya itu jam 4 subuh berangkat, pulang itu jam 8 malam. Nah sampai sampai siang itu orderan belum ada satupun. Betul. Dia cuma satu hari itu cuma dapat satu orderan. Waktu jam 2 apa jam 3 gitu tadi baca. Kasihan banget ya kalau gitu ya, berangkat subuh pulang isya jam 8. Iya, itu pasti kayak gitu. Saya kan di sini di puncak punya komunitas ya, saya diriin komunitas di daerah Sampai, itu namanya BC Mabes. Komunitas saya itu ada 45-an kurang lebih. Ojo doang dari semua. Gojek, Grab, semua. Jadi semua nyatu di situ, dari yang muda sampai yang tua gitu. Pas corona ini biasanya kan BC itu paling banyak diisi ya di Huni, karena yang lain juga sambil kerja. Terus kalau misalnya ada orderan gitu jadi pada mencar-mencar. Itu BC itu paling banyak sekitar 5 orang, sisa di dalam. Sekarang di dalam, maksudnya di dalam kalau pas waktu sebelum corona. Iya. Sekarang adanya corona
itu bisa nyampe 20 orang. Jadi di dalam batch itu stay di situ. Stay saking nggak ada orderan nggak pada pulang. Kalau kita keluar pun ya rugi, maksudnya ruginya bensin kayak gitu. Itu dapat orderan satu aja udah wah alhamdulillah kasarnya buat bensin buat makan kayak gitu. Jadi kita benar-benar stay di situ diem, benar-benar kayak di karantina, lebih ke kayak di karantina juga kayak gitu, nggak ada orderan. Begitu. Kerasa banget sih menurut saya dampaknya, emang luar biasa ini corona. Emangnya padahal kan kalau nggak lockdown itu ojol itu kan bisa dimanfaatkan gitu. Jadi kan kita lockdown tapi ojol terus jalan, kita kan tinggal GrabFood gitu kan. Kayak gitu. Kita juga kan lebih ke maksudnya kita juga bisa SOP gitu ya, emang pakai masker, pakai sarung tangan kayak gitu kan. Emang udah dari sebelum dikasih SOP pun kita sering pakai gituan karena panas juga kan, lebih kayak gitu. Ya gitulah guys, jadinya ojol itu meskipun beresiko tapi kan emang tugas utamanya di situ. Ya tugas utamanya emang di jalan, nggak apa lagi di jalan. Udah panas-panasan kan, corona juga, orderan jarang masuk ya. Kayaknya sih kita kalau sering bercandaan kita mau bukan mati karena corona, karena kelaparan ya. Mungkin nggak punya duit atau apa gitu. Tapi pernah nggak kalau di Mabes itu kan ada berapa orang, 20 orang ya yang stay gitu. Misalnya nggak punya uang nih Adiki, pernah nggak gitu patungan beli apa gitu? Kalau kita sih sistemnya kayak saling bantu membantu ya. Kan kebanyakan gue yang masih belum nikah. Jadi lebih ke kalau misalnya kita makan itu ya, misalnya saya dapat banyak ya udah kita beliin misalnya beras, bikin masak gitu. Jadi itu patungan gitu. Patungan lebih ke gitu sih, lebih ke kerasa gitu itunya kebersamaannya lebih ke gitu sih. Tapi Adiki pernah gak nih waktu pengalaman jadi ojol bawa penumpang terus bannya bocor apa bensinnya habis gitu? Kalau saya paling pengalaman kayak ban bocor atau itu mah belum pernah. Cuman saya pernah dulu itu pas dapat pertama kalau nggak salah, tujuannya itu ke Taman Wisata Matahari. Saya posisinya ada di Cisarua, dia emang di Cisarua. Saya nggak tahu karena saya orderan pertama gugup ya. Saya cewek itu kalau nggak salah saya bawa ke Taman Safari. Pas nyampe udah jauh agak sedikit jauh gitu ya maksudnya. Dia bilang, "Mas, kan ke Taman Matahari." Lah kenapa mbaknya dia terus? Itu saya pertama kayak gitu sih, pertama yang paling kok gini amat. Terus pertama kan dulu sebelum ojol itu kerja di Alfamart. Saya sering dapat gaji dong. Pas pertama itu kalau nggak salah harga orderan itu satu jarak 2 km atau berapa itu cuma 7.000. Pas dapat uang 7.000 kok jauh, tuh 7.000 ya kata saya. Jadi agak sedikit aneh gitu, ini manusiawi nggak ya gitu. Terus pernah juga dulu kan zaman sistem ada promo tau sekarang masih ada sih promo Oppo sama GoPay gitu. Jadi dari RSPG itu sampai RSUD Ciawi itu dia penumpangnya cuma bayar 2.000. Ternyata pakai promo, cuman karena saya nggak tahu saya bengong, jadi kok udah mati ya udah ikhlasin aja sodako kayak gitu. Saya pulang lagi, saya bilang sama teman-teman, ini kenapa ya? Karena dulu jadi belum tahu belum tahu, saya juga belum mendirikan komunitas, jadi saya juga belum tanya-tanya, saya tanya sama yang benar-benar nggak tahu dia juga. Ya kenapa 2.000, mungkin maksud dia 20.000 kan. Perasaan jauh kata saya. Ya udahlah nggak apa-apa, ternyata masuknya ke Oppo gitu. Ada promo. Tapi kalau kita bayar pakai Oppo gitu, apakah ke Adiki juga masuk apa? Masuk. Berarti Adiki harus punya rekening dulu. Emang daftar Grab itu emang pakai rekening. Nanti ada rekening sendiri. Jadi langsung masuk ke rekening Adiki langsung. Masuk. Cuman kan nggak bisa ditarik kalau 20.000. Iyalah. Minimal berapa sih kalau rekening itu 50.000 kan? 50.000. Jadi rugi juga gitu. Ya lebih kayak gitu sih, jadi uangnya mandek kayak gitu. Ini nih Adiki, harapan Adiki untuk bila coronavirus itu udah masih ada gitu, harapan Adiki itu apa sih untuk menjadi seorang ojol? Ya kalau saya sih lebih gini nih, lebih ke semuanya ya. Kalau kata saya sih kalau emang mau cepat ngantiin si virus itu, lebih baik kalau lockdown semua. Percuma sebagian lockdown
tapi sebagian masih kerja. Kata saya sih percuma, masih ada tetap yang apa? Yang menyebar bisa menyebar. Apalagi ojol itu kan paling rentan loh. Iya. Kalau misalnya ojol kan itu udah jelas ganti-ganti penumpang kayak gitu, terus pegang-pegangnya udah jelas, pegang apa dari sana dari sini, angin udah jelas. Jadi kalau misalnya harapan saya sih kalau emang lockdown semua, cuman ada kebijakan dari pemerintah mungkin ya kasih apaan kayak gitu, ya, buat kasih sembako apa kayak kalau selama 2 minggu gitu misalnya kita bisa ngasilin berapa, mungkin kasih seberapanya ya, gitu mungkin gitu kan dari pemerintah, biar kita juga di rumah itu bukan hanya di rumah gitu loh. Kan kayak gini loh, emang sih kalau menurut saya kerjaan itu emang bisa, kalau kita kehilangan kerjaan atau kita kehilangan mata pencarian, mungkin nanti setelah beres apa corona ini kita bisa lebih ke kerja keras lagi untuk menutupin yang kemarin. Tapi kalau kita kehilangan nyawa, udah kita kan semuanya hilang, betul nggak? Jadi kata saya sih lebih baik kalau selama 2 minggu ini kalau misalnya di lockdown semua, cuman ada kebijakan dari dari pemerintah daerah kayak gitu, kasihlah apa kayak, jadi jangan hanya ojol saja semuanya, menurut saya sih itu. Jadi ada itu yang bilang kayak gini guys, ekonomi bisa diperbaiki, tapi nyawa itu tidak bisa diperbaiki guys. Kayak gitu. Itulah. Jadi kita ngikutin aja pemerintah. Jadi disuruh lockdown ya lockdown, jangan berkeliaran kemana-mana kecuali ada yang mandat kepentingan yang sangat penting gitu untuk keluar ya boleh kalian. Tapi dengan syarat kalian pakai masker dan harus safety juga, harus pakai harus bawa antis, cuci tangan, pokoknya harus safety guys. Ini kan ojol itu kalau bawa penumpang harus pakai masker juga kan, harus pakai helm terus plus masker ya. Tapi waktu semenjak ada corona kan masker naik tuh. Apakah ojol masih menggunakan masker atau gimana buat penumpang? Kalau buat penumpang sih kita juga bingung ya, kalau nyediain harganya yang mahal, nggak nyediain. Kadang penumpangnya kalau di kota itu kan agak sedikit sensi, kalau di kota. Kalau di sini sih masih mending. Cuman kalau adanya corona ini, jangankan untuk penumpang, kayaknya orderan juga udah jarang sih, emang udah benar-benar jarang. Orang-orang lebih ke milih bawa kendaraan pribadi, lebih kayak gitu sih, lebih benar-benar diam. Orang kan sekarang orang kerjaan juga pada di ini kan diliburin. Jadi kita emang jarang ya, udah kayaknya udah barang langka bawa penumpang itu. Kebanyakan kita itu ya keluar dari rumah itu, cuman balik lagi diam di BC kayak gitu. Tapi cuman kalau menurut saya sih emang kalau menurut saya sih lebih baik kalau dulu zaman pas pemilihan kayak gitu kan banyak yang bagi-bagiin kaos gitu. Kenapa pas bagian sekarang nggak ada yang bagi-bagiin? Benar itu. Ditunggu maskernya para partai. Coba gitu. Sekarang memang benar-benar pada butuh nih. Sekarang udah langka. Ada meskipun ada harganya yang mahal. Jangan kan buat beli gitu, beli baik, beli makan kayak gitu kan. Kalau menurut saya sih lebih ke kita ini kan lagi kena musibah nih. Ya saling tolong-menolong lah, jangan sampai ditimbun kayak gitu. Benar. Apalagi itu yang katanya dokter Tirta itu tuh, dokter Tirta yang nyindir salah satu YouTubers itu. Ya mohonlah itu YouTubersnya peka sedikit. Sebagai ojol nih ya, sebagai ojol kan penghasilan utamanya ya dari ngojek ya. Apakah dari ngojek, terus kan ada corona tuh suruh lockdown, tidak boleh bawa penumpang dan penumpang juga berkurang. Apakah Diki punya cicilan motor atau cicilan rumah buat bayarnya? Kalau cicilan motor sih alhamdulillah nggak ada ya. Kalau mungkin cicilan kayak yang tadi sebutkan ada. Cuman baik lagi saya sedikit bercerita ya, yang masalah pemerintah kita bilang semua cicilan ditangguhkan. Ternyata teman saya kan masih ada yang banyak yang cicilan. Kemarin itu saya sama teman saya itu pada ke leasing, ditanyain untuk masalah angsuran itu. Jadi iya ditangguhkan, tapi yang terkena penyakit corona virus otomatis kan gini loh. Ini kok kayak lucu, berarti otomatis kita itu disuruh kena dulu kayak gitu kan. Kayak gitu. Jadi intinya sih yang enggak terkena mah enggak tetap bayar.
Cuman dampaknya kan kita kena juga. Dampaknya kita kan nggak ada pemasukan tapi pengeluaran banyak. Baik itu. Kalau sekarang sih kita pada pasrah aja, ya udah kalau bisa ambil aja nggak apa-apa. Ya udah sih. Ya gimana lagi orangnya. Kecuali kita harus kena dulu baru di. Nah, kan nggak ada yang mau kena. Masa kita harus pura-pura kena. Ya guys, mungkin segitu aja videonya. Kita ngobrol bareng Adiki tentang ojol dan cara menghadapi coronavirus ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. See you.